Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ain Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini, di antaranya. 6 orang luka berat ditabrak minibus yang hilang kendali. Puluhan rumah warga di Maros diterjang angin puting beliung. Ribuan warga Makassar tumpah ruah pawai budaya Cap Gomeh. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ain Sulsel selengkapnya. Sebuah mobil minibus menabrak 2 mobil dan 6 pengendara sepeda motor dari arah berlawanan di Kabupaten Goa. Akibatnya 6 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit. Salah satu keluarga korban kecelakaan yang membawa senjata tajam bahkan mengamuk dan berusaha menghakimi sang supir. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik usai terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil minibus dan 6 pengendara sepeda motor di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Sombau, Kabupaten Goa, Minggu petang. Akibat kecelakaan, 6 korban pengendara motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar untuk mendapat perawatan medis. Salah seorang keluarga korban kecelakaan yang membawa senjata tajam bahkan mengamuk dan nyaris menganiaya pengemudi minibus yang menabrak 8 kendaraan, namun berhasil diamankan petugas ke Mapores Goa. Peristiwa kecelakaan berawal saat mobil minibus bernomor polisi DD1853XHY melaju dari arah Sungguh Minasa menuju Kota Makassar, menabrak bagian belakang mobil lain. Nahas, usai menabrak minibus, mobil kemudian melaju kencang dan menabrak 6 pengendara motor dan sebuah minibus dari arah berlawanan. Akibatnya 6 korban harus dilarikan ke Rumah Sakit Haji Makassar akibat luka berat dan patah tulang kaki. Sementara sopir minibus bernama Mustaqim, 65 tahun, yang menabrak 8 kendaraan langsung diamankan oleh petugas Gakum. Tidak di atas mobil kan, jadi saya dengar ada suara gemuruh dari arah selatan. Iya. Terus saya lihat, wah ada mobil dari arah selatan, hampir kena tertabrak. Kencang itu mobil? Kencang sekali, kencang Pak. sekali. Makanya saya takut sekali tuh. Akhirnya saya lompat ke jalan raya. Iya. Iya, ini mobil kan lari ke atas di trotoar. Oh. Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, tepatnya di depan Teras Satelit, sekitar pukul 18.15 WIB. Kejadian tadi itu melibatkan 9 kendaraan, yaitu 3 buah mobil dan 6 buah sepeda motor. Unit Gakum Satlantas Polres Goa hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Sedangkan 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun diamankan petugas sebagai barang bukti. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang membuat puluhan rumah warga di Kabupaten Maros rusak usai diterjang angin puting beliung dan pohon tumbang. Selain itu, tanah longsor juga terjadi di wilayah pegunungan Maros hingga menutup akses jalan masuk antara dusun yang disebabkan oleh cuaca buruk. Seperti inilah kondisi hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Maros, membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Tim Reaksi Cepat BPBD Maros yang menerima laporan warga langsung berjibaku memotong pohon tumbang yang sempat menimpa rumah maupun menutup akses jalan warga. Tidak hanya pohon tumbang, angin puting beliung juga menerjang 20 rumah warga yang berada di 3 kecamatan Kabupaten Maros. Akibatnya rumah warga mengalami rusak ringan dan parah di bagian atap serta dinding. Bahkan bangunan sekolah taman kanak-kanak yang berada di Desa Bontomaranu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, juga ikut rusak usai tertimpa pohon setinggi 15 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah bencana alam ini, namun warga mengalami kerugian material. Pada kencangnya hujan mungkin itulah sampai pohon tumbang dan membuat Di pas sekolah ya Pak?
timpa bangunan sekolah ya Pak? Sama menimpa bangunan sekolah. Ini yang kena apanya Pak? Ini sebagian daripada kondisi gedung yang rusak berat. Iya. Kanopinya ya Pak? Kanopi, tembok. Pohon tumbang dan terdampak beberapa rumah yang kena angin. Jadi totalnya itu yang pohon tumbang itu kami sudah evakuasi sebanyak 15 pohon, 15 titik tinjau kami sudah evakuasi. Sedangkan rumah yang terdampak dari angin puting beliung itu ada 20 sampai data kami yang masuk pada hari ini. Selain itu, tanah longsor juga terjadi di Pegunungan Camba, Desa Patiro Deceng, Kabupaten Maros, hingga menutup badan jalan sepanjang 10 meter yang menghubungkan antara dua dusun. Warga bergotong royong membersihkan material longsor. Berdasarkan prediksi BMKG wilayah 4 Makassar telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca buruk di Kabupaten Maros yang diperkirakan berlangsung hingga 11 Februari mendatang. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai ditinggal istri yang meninggal saat berburu gas melon, kini suami kembali berduka. Uang asuransi puluhan juta yang baru saja dicairkan dari Jasara Harja raib digasak pencuri. Nasib malang menimpa Sugeng, suami dari Tri Lestari, wanita pemburu LPG yang tewas terlindas truk di Jalan Sembara, Grobogan, Demak, Jawa Tengah. Usai mencairkan dana santunan asuransi Jasara Harja Istrija, ban mobil yang dikendarai Sugeng bersama dengan kerabatnya tiba-tiba pecah. Saat menambal ban kendaraannya, tiba-tiba uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam mobil digasak dua orang yang mengendarai sepeda motor. Ya, permintaannya saya dan permohonan minta tolong Bapak keamanan, tolong carikan dana itu dana kematian istri saya. Tolong uang Jasara Harja, Pak? Jasara Harja senilai 50 juta. Dibutuhkan banget, sangat-sangat banget. Ini sama ini dari pihak pemerintah desa? Sudah Sebelumnya istri Sugeng, Tri Lestari, meninggal dunia terlindas sebuah truk usai mencari gas melon di kota lain dengan mengendarai motor. Dalam kecelakaan itu, polisi telah menahan sopir truk untuk dimintai keterangan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan. Di antaranya dimulai dengan menghemat biaya listrik dan memangkas biaya perjalanan dinas. Pemangkasan anggaran kementerian lembaga hingga 306,7 triliun rupiah mengakibatkan kementerian seperti Kemenko Perekonomian melakukan efisiensi operasional. Di kantor Kemenko Perekonomian, di mana sebagian besar lampu koridor hingga selasar di tiap lantai dimatikan. Situasi ini merupakan bagian dari upaya penghematan, di mana Kemenko Perekonomian sendiri mengalami pemangkasan hingga 52,5% dari pagu yang ada dalam APBN 2025. Kementerian dipotong 52%. 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau nggak, wartawan nggak berasa. Sementara merespon instruksi Presiden Prabowo Subianto, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menerima kebijakan efisiensi tersebut. Menurutnya, kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya secara cerdas. Oleh karena itu, PMK mendefinisikan diri menjadi smart ministry. Kita produktif, ya melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Aceh Hasan Syadzili, mengungkapkan instansinya terkena efisiensi anggaran sebesar 67 miliar rupiah dari total anggaran 187 miliar rupiah.
Aceh Hasan menuturkan adapun pos belanja di Lemhanas yang terkena pangkas anggaran yakni alat tulis kantor ATK dan biaya perjalanan dinas. Menjadi item dari efisiensi itu pertama ATK, ya. Yang kedua perjalanan dinas dan yang lainnya menyesuaikan. Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga mengefisiensikan anggaran hingga Rp256,1 triliun pada 2025. Sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya. Belanja ATK sebesar 90%, kegiatan seremonial sebesar 56,9%, kajian dan analisis sebesar 51,5%, diklat dan bimtek sebesar 29%, honor output kegiatan dan jasa profesi sebesar 40%, percetakan dan souvenir sebesar 75,9%. Namun ada juga sebagian kementerian dan lembaga yang anggarannya tetap utuh tidak terkena pemangkasan. Tercatat ada 17 kementerian dan lembaga. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, MPR, DPR, Polri, KPK, MA, Kejaksaan Agung RI, BNN, BPKP, MK, PPATK, BIN, Badan Gizi Nasional, Bendahara Umum Negara, dan BPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Demi membiayai program makan siang gratis, anggaran negara dipangkas hingga Rp300 triliun tahun ini. Penghematan di kementerian lembaga tak hanya menyasar ke pos dana perjalanan dinas, tapi juga pengadaan alat tulis hingga penghematan AC. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,7 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut berisi tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur. Meski demikian, ada juga kementerian yang tetap mempertahankan anggarannya tanpa ada pemotongan. Namun rencana pemangkasan anggaran kementerian lembaga ini dianggap tidak cukup dalam menghadapi tantangan fiskal ke depannya. Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listianto menjelaskan bahwa pemerintah perlu strategi jangka pendek dan menengah untuk memastikan tujuan pemangkasan anggaran dapat berjalan. Sebab meski telah menghemat sekitar Rp306,7 triliun dari anggaran kementerian lembaga, pemerintah tetap harus memastikan berbagai program pembangunan yang menjadi faktor utama pendorong ekonomi tetap berjalan. Mulai ya, ini kan juga efisiensi pertama yang sangat cukup radikal sebenarnya dilakukan di pemerintahan. Sampai ada yang menghemat-hemat AC, yang menghemat-hemat lampu gitu ya. Tapi kalau berhasil kan lumayan gitu loh. Maksud saya kalau berhasil memperbaiki struktur dari APBN kita yang sangat heavy untuk belanja birokrasi, itu akan lumayan gitu untuk bisa mengakselerasi perekonomian. Ya kita berharap tentu saja strategi ini berhasil ya. Tapi tadi ada catatannya dari Mas Rizal adalah harus ada juga bagaimana short term-nya dan long term-nya ya dari strategi itu. Saat ini dampak penghematan anggaran telah terlihat di sejumlah kementerian lembaga, salah satunya seperti mematikan lampu di tiap lantai untuk menghemat tagihan listrik. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Gagalkan penyelundupan, pemerintah selamatkan uang negara Rp4,1 triliun. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuat
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ainis Sulsel. Pemerintah terus meningkatkan pengawasan di seluruh pelabuhan guna mencegah praktek penyelundupan yang merugikan negara. Total barang selundupan yang berhasil disita selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yakni berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 4,1 triliun rupiah. Menko Polkam RI Budi Gunawan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani serta jajaran TNI Polri merilis berbagai barang selundupan di Terminal Peti Kemas Surabaya, Jawa Timur. Penyelundupan barang ini diduga dilakukan 18 perusahaan nakal yang kerap melakukan ekspor dan impor secara ilegal. Barang selundupan tersebut diantaranya tekstil, mesin motor Harley Davidson, minuman beralkohol, elektronik, kosmetik, aksesoris, kayu rotan, hingga gading gajah. Sepanjang 2024, barang selundupan senilai 4,1 triliun rupiah berhasil digagalkan. Angka ini tergolong signifikan mengingat total penindakan sepanjang tahun 2024 mencapai 9,66 triliun rupiah. Selundupan
ini mencapai 480,7 miliar rupiah. Sekaligus pendalaman terhadap 35 entitas kelompok dan 18 perusahaan yang diduga melakukan kegiatan ilegal penyelundupan. Hasil ini semua menunjukkan keseriusan dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dalam melakukan tindakan atau penindakan secara tegas terhadap para pelaku-pelaku ilegal penyelundupan untuk menjaga kestabilan ekonomi kita. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan di seluruh pelabuhan untuk mencegah praktek penyelundupan yang merugikan negara. Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. DPR kini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Hasil evaluasi tersebut nantinya bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian bagi pejabat yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 228A Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Revisi ini memberikan DPR ruang untuk meninjau kembali kinerja pejabat negara yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja yang tidak memenuhi harapan, maka DPR dapat mengeluarkan rekomendasi pemberhentian. Pasal 228A ayat 1, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan adanya revisi tata tertib ini, sejumlah pejabat yang telah ditetapkan DPR melalui rapat paripurna dapat dievaluasi kinerjanya secara berkala. Mulai dari komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Komisioner KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu, hingga Panglima TNI serta Kapolri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT Timah memutuskan memberhentikan salah satu karyawan usai video viral diduga menghina tenaga honorer yang berobat dengan BPJS. Diakui keputusan tegas ini diambil dengan pertimbangan yang matang. Ngantri ya, Dek. Inilah video viral seorang wanita berseragam di kantornya yang diduga menghina tenaga honorer pakai BPJS viral di media sosial. Diketahui pembuat video merupakan pegawai BUMN PT Timah. Video tersebut membuat gerah puluhan pegawai honorer di Bangka Belitung, hingga kemudian digambarkan mendatangi DPRD Bangka Belitung menyampaikan rasa sakit hatinya pada oknum karyawan PT Timah melalui kontennya tersebut. Pembuat video bernama Dwi Citra Weni alias Weni Maison, pegawai PT Timah di Provinsi Bangka Belitung, mengklarifikasi video buatannya. Tak lama PT Timah melalui media sosialnya menegaskan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan yang sama dengan yang digunakan masyarakat pada umumnya.
Terbaru PT Timah Tbk memberikan sanksi tegas, yakni memberhentikan dengan tidak hormat usai video viral tersebut. PT Timah membuat langkah tegas pemberhentian ini setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi dan menjadi komitmen perusahaan dalam menegakkan aturan dan menjaga etika kerja. Pawai budaya Karnaval Cap Gomeh di Kota Makassar berlangsung meriah. Ribuan warga Makassar tumpah ruah turun ke jalan menyaksikan atraksi budaya dalam rangka perayaan Puncak Cap Gomeh 2025. Kawasan Pecinan Makassar, Jalan Sulawesi, Kota Makassar kembali dipadati ribuan warga Makassar dalam rangka perayaan Puncak Cap Gomeh 2025. Ribuan peserta mengambil bagian dalam festival Cap Gomeh bertajuk Cap Pajoka. Berbagai atraksi ditampilkan dalam karnaval budaya, mulai dari atraksi barongsai, arak-arakan patung dewa, pawai tradisi Tionghoa, hingga pertunjukan budaya Nusantara dari suku Bugis ikut meramaikan Cap Gomeh kali ini dengan rute keliling kawasan Pecinan Makassar. Puncak perayaan Cap Gomeh di Makassar tahun ini berlangsung 2 hari, mulai dari 8 hingga 9 Februari 2025. Ratusan UMKM ikut dilibatkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi tujuan destinasi wisata di Kota Angin Mamiri. Karnaval budaya ini sekaligus dijadikan warga keturunan Tionghoa di Makassar untuk menambah wawasan terkait budaya Tionghoa. Kita bisa melihat kayak budaya-budayanya lagi ya, walaupun kita orang Chinese, Tionghoa, cuman kayak wawasannya kita belum terlalu banyak tentang dewa-dewanya. Terus dengan adanya kegiatan ini kita bisa lihat dewa-dewanya. Tahun ini Cap Pajoka Cap Gomeh 2025 yang diselenggarakan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Makassar menyajikan hal yang benar-benar berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita hanya menyelenggarakan Cap Pajoka Cap Gomeh hanya 1 hari, kali ini kita khusus untuk 20 tahun Permabudi Cap Pajoka Cap Gomeh kita bikin 2 hari, tanggal 8 dan 9 Februari 2025. Guna melancarkan kegiatan ini, untuk sementara sejumlah jalur ditutup sementara aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar. Dari Makassar, Lia Muhammad Nur iNews melaporkan. Pemirsa, olahan kerang lempah darat bisa menjadi menu makan siang alternatif. Kali ini, selain rasanya gurih, pedas, dan bikin nagih, cara mengelola kuliner yang satu ini juga sangat mudah. Dan berikut liputannya untuk Anda. Bagi pecinta seafood, ada satu menu khas Bangka yang wajib dicoba, yakni kerang darah lempah darat. Hidangan sederhana ini punya cita rasa unik, memadukan gurihnya kerang darah dengan bumbu tradisional khas Bangka. Bumbu yang digunakan cukup sederhana, hanya terasi, cabai rawit, garam, dan penyedap rasa. Tapi jangan salah, racikan ini menghasilkan rasa yang kuat dan menggugah selera. Cara memasaknya juga mudah, cabai dan terasi ditumbuk halus, lalu direbus bersama air hingga mendidih. Setelah itu kerang darah segar dimasukkan, ditambah garam dan penyedap rasa, lalu dimasak hingga matang. Rasanya endul banget, kerangnya kenyal-kenyal, kuahnya gurih, asin, pedas, manis. Bangka Selatan itu terkenalnya dengan terasi. Jadi dengan menu simpel cuma dengan terasi yang enak dari Bangka Selatan, kita bisa memberikan rasa yang otentik dari seafood juga. Kerang darah lempah darat siap dinikmati di beberapa tempat makan di Pangkal Pinang. Jadi kapan mau mencoba? Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.
Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.